Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita di minggu yang lalu kita juga sudah berbicara tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di minggu yang lalu anak didik Mister sudah mengerjakan LK-nya. Namun kali ini kita mau membahas topik di mana pernah nggak kira-kira anak didik Mister berdoa, gitu ya? Pernah nggak anak didik Mister memperhatikan teman atau bahkan orang tua kita berdoa? Saya rasa semuanya kita pasti pernah berdoa dan juga pernah melihat orang sedang berdoa. Yang menjadi pertanyaannya, untuk apa sih berdoa? Apa sih gunanya berdoa? Nah, ternyata doa adalah dikatakan di sini bahwa doa itu adalah salah satu kebutuhan orang Kristen. Ya, doa itu adalah salah satu kebutuhan orang Kristen. Kalau sudah dikatakan kebutuhan, berarti kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi. Yang menjadi pertanyaannya, manusia butuh makan enggak? Butuh. Manusia butuh minum enggak? Butuh. Seandainya manusia tidak makan, apakah manusia bisa bertahan hidup? Seandainya manusia tidak minum, apakah manusia bisa bertahan hidup? Oke, kemungkinan ketika manusia tidak makan, mungkin bisa saja 1 hari 2 hari mereka masih bisa bertahan. Bahkan demikian juga sebaliknya dengan minuman, ya kan? Namun apakah bisa bertahan lama? Jawabannya tentu tidak. Sama halnya juga dengan ini. Doa katanya adalah kebutuhan orang Kristen. Kenapa dikatakan bahwa doa itu adalah kebutuhan orang Kristen? Ternyata doa itu adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah salah satu cara kita untuk kita boleh datang bertemu dengan Tuhan. Menjadi pertanyaannya mungkin, Mister, selama ini saya berdoa, tidak pernahnya saya berjumpa dengan Tuhan. Selama ini saya berdoa, tidak pernahnya saya dengarkan Tuhan berkata apa-apa. Ya, benar. Tetapi selagi nada hatimu atau masih hatimu berdetak, jantungmu masih berdetak, itu membuktikan bahwa alam masih ada di dalam hidupmu, bahkan menuntunmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, banyak orang, khususnya orang Kristen, beranggapan atau menjadikan doa itu adalah salah satu syarat untuk hanya datang berdoa meminta permohonannya. Ya enggak? Iya, banyak sekali orang Kristen ketika dia punya masalah, ketika dia punya penyakit, bahkan lain sebagainya. Bahkan ketika memiliki kekurangan, dia merasa dengan berdoa maka semuanya terjawab. Ya, benar. Mungkin dengan cara kita berdoa dan cara kita memohon, mungkin saja Tuhan akan menolong kita. Tetapi bukan itu fokus utama kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita berdoa adalah salah satu cara kita juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kita berdoa, maka Tuhan semakin menang. Buat anak didik Mister, sehingga ketika ada pertanyaan, perlu nggak manusia berdoa? Atau perlu nggak kamu berdoa? Jawaban kamu kira-kira apa? Pasti jawaban kamu adalah perlu. Karena dengan kita berdoa, kita pasti akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, walau mungkin jawabannya tidak langsung sekarang, tetapi Tuhan pasti akan menjawab segala permohonan kita. Ada 3 jawaban doa ya, buat anak didik Mister. Ada 3 jawaban doa. Yang pertama itu adalah ya, yang kedua adalah tunggu, yang ketiga adalah tidak. Kenapa katanya tidak? Ketika jawaban doa kita adalah tidak, itu membuktikan bahwa doamu tidaklah benar. Artinya doamu bukanlah kebutuhanmu, tetapi keinginanmu. Segala sesuatu yang kita doakan ketika itu adalah kebutuhan kita, masih Tuhan akan menolong kita. Contoh, apa itu rupanya kira-kira Mister? Doa itu keinginan bukan kebutuhan. Contohnya, kamu sebagai SD masih duduk di bangku kelas 6, contohnya kamu sudah menginginkan atau memohon sama Tuhan supaya kamu diberikan handphone. Ya, di zaman sekarang dengan daring ini memang perlu handphone. Tetapi kalau yang menjadi pertanyaannya, apakah HP itu adalah salah satu kebutuhanmu? Jawabannya tidak. Tetapi keinginanmu itu adalah salah satu contoh. Tetapi ketika kamu katakan, Tuhan, berikan aku kesehatan, berikan aku makanan, berikan aku minuman. Kalau itu doamu, itu adalah kebutuhanmu. Yang pasti Tuhan akan jawab.
Itulah kira-kira, atau barangkali kamu mungkin orang tuamu atau dirimu sendiri mengalami sakit penyakit, lalu kamu mau untuk sembuh, itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi jawaban doa tadi ada 3, ya, tunggu, dan pasti, dan tidak, ya. Ya, oke, buat Anda di Mister. Nah, kira-kira di mana saja orang lain atau orang Kristen berdoa? Apakah orang Kristen itu berdoa hanya di gereja? Tentu tidak. Orang Kristen dimanapun bisa berdoa, baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, ya kan? Dan jenis-jenis doa itu berbeda-beda, ya kan? Oke, contohnya kalau kamu sedang di sekolah, apa contohnya jenis berdoa? Ya, doanya itu contohnya adalah untuk memulai pelajaran. Kedua, contohnya jenisnya adalah doa untuk mengakhiri pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi setiap doa kita di mana kita berada tetap berbeda doanya. Oke ya nak ya, kan tidak mungkin doa kamu di sekolah sama dengan doa kamu untuk makan. Pastinya berbeda dong, ya. Nah, oleh karena itu saya yakin buat Anda di Mister boleh paham dan mengerti tentang apa itu doa, apa itu makna doa. Perlukah tidak berdoa? Jadi orang Kristen itu ketika kamu merasa bahwa dirimu adalah orang Kristen, maka doa adalah salah satu kebutuhanmu. Dan karena doa lah kita berdatang bersujud dengan Tuhan. Sehingga pernah nggak kamu mendengarkan lagu seperti ini? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Itu artinya ketika doamu dengan iman kamu sampaikan, maka kuasanya sungguh sangat besar. Berarti doa itu sangat diperlukan, bahkan doa itu sangat berdampak baik bagi seluruh orang Kristen. Oleh karena itu, sampai di sini pertemuan kita, dan saya rasa dan Mister yakin kamu sudah paham dengan apa yang sudah Mister jelaskan tadi. Oleh karena itu, silakan kamu kerjakan lembar kerja kamu dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Oke, buat Anda di Mister, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.